Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi SKP JF untuk radiografer ya. Jadi model aplikasinya dengan yang sebelumnya itu sama saja ya. Nah, di sini yang ingin saya lebih tekankan untuk memperkenalkan untuk radiografer di bagian ROM kontrolnya di sini ya. Nah, untuk di bagian sheet DB-nya itu saya nggak usah perkenalkan lagi karena di aplikasi sebelumnya itu saya sudah perkenalkan ya, seperti ini modelnya dan sama saja sebetulnya cara kerjanya. Tapi ini saya lebih tekankan di sini di ROM control ya, dimana di sebelum-sebelumnya itu saya terlalu singkat saja memperkenalkan ini. Nah, ini sebetulnya sama dengan aplikasi yang lainnya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah, nah di sini ada ini ya, kolom rencana aksi dan kolom rencana hasil ya, dimana kolom rencana aksi ini akan terkelompokkan berdasarkan rencana hasil kinerjanya ya yang ada di sini. Nah, di sini tentunya banyak sekali butir-butir kegiatan terutama untuk radiografer ya. Nah, di sini saya perbesar dulu. Nah, ini modelnya seperti ini. Ada merencanakan penyelenggaraan untuk rencana tahunan, kemudian penyelenggaraan radiografi, menyusun rencana tahunan sebagai anggota dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada juga pemeriksaan CT ya, mulai dari CT scan kontras tulang wajah, kemudian CT kontras juga bagian rahang atau maksilaris. Ini juga di bawahnya ada mandibuloris dan seterusnya ke bawah, dan ada juga kegiatan-kegiatan USG-nya ya, MRI-nya juga ada berdasarkan bagian-bagian tempat yang akan diperiksa di bagian organ tubuhnya atau bagian anggota tubuh yang akan diperiksa ya. Nah, seperti ini modelnya. Tentunya banyak sekali ya, nanti tinggal memilih. Nah, cara memilihnya itu sebetulnya di sini ya. Kita tinggal memilih kuantitas dalam satu tahunnya yang akan kita eksekusi. Kita inputkan kuantitasnya dalam satu tahun. Ketika sudah dipilih seperti ini ya, nanti kita langsung tinggal filter sini saja ya. Ini saya nolnya hilangin centangannya, kemudian nanti akan terkelompokkan dengan sendirinya seperti ini ya. Jadi butir-butir kegiatan yang banyak tadi itu langsung dan secara otomatis, jadi kita tidak perlu menghapus atau mendelete-nya. Jadi kita tinggal memfilter saja di sini. Nanti kemudian di sini akan terkelompokkan ya. Berarti kelompok untuk terlaksananya persiapan pelayanan radiografi itu ada 4 butir aksi yang akan kita lakukan. Kemudian di sini terlaksananya pelayanan radiografi itu ada 14 ya. Jadi yang satunya persiapan, yang satunya pelayanan, kemudian yang satunya lagi penyusunan laporan. Nah, ini ternyata penyusunan laporan tadi tidak terpilih ya, karena memang butir kegiatannya tidak dipilih. Jadi kondisinya seperti itu ya nantinya. Nah, kemudian nanti di bagian sini di SKP kuantitatifnya ini saya select all dulu, saya pilih semua dulu seperti ini. Nanti akan modelnya seperti ini ya. Kalau bagian sini rencana hasil kinerja ini itu udah terpola ya, udah terpola ini. Sini udah terpola seperti ini, sudah otomatis. Kalau di bagian rencana hasil kinerja atasan yang akan diintervensi itu kita harus memilih ya. Nah, di sini nanti tinggal memilih ya. Nah, di sini ini ada opsi pilihan, di sini adalah banyak. Nah, nanti tinggal mengganti ini butir kegiatan yang ada di sini. Bukan butir RHK atasan ini, nanti tinggal ganti di sini ya. Ini kinerja atasan, nanti tinggal ganti di sini. Nanti otomatis di sini juga akan berubah opsi pilihannya. Salah. Di sini akan otomatis juga berubah opsi pilihannya ya. Ada banyak nanti yang mana akan diintervensi berkenaan dengan pelaksanaan persiapan pelayanan radiografi. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita preview akan hasilnya seperti ini ya. Oke, nah ini hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian lembar kedua masih sama, jadi masih banyak yang kosong karena memang ini sudah terbentuk pola juga seperti ini. Nah, tentunya di bagian-bagian sini ada yang kita kerjakan, ada yang tidak. Nah, tentunya ini juga cukup mudah. Nanti tinggal filter saja seperti ini. Kemudian oke. Nanti kan hasilnya yang sudah kita pilih kan cuma dua item aja yang kita akan kerjakan ya, berdasarkan hasil opsi pilihan tadi. Nah, tentunya di sini juga sama nanti eksekusinya. Di sini langsung cuma 2 kegiatan aja ya. Jadi SKP-nya udah otomatis terpola seperti ini. Nah, ini 2 item hasil kinerja akan kita eksekusi. Dan di sini ada 4 butir kegiatan, di sini ada 14 butir kegiatan ya. Oke. Jadi ini sudah serba otomatis ya teman-teman. Jadi
modelnya seperti itu aplikasinya. Kemudian berikutnya ada namanya lampiran SKP, rencana aksi juga sama, nanti kita tinggal filter saja karena titik beratnya di ruang kontrol itu kita sudah pilih. Jadi intinya di sini ruang kontrol ya. Jika sini ruang kontrol kita sudah lakukan perlakuan ya sesuai dengan tutorialnya nanti. Nanti di bagian selanjutnya kita tinggal eksekusi per bulannya ya, melakukan realisasi yang ada di sini ya. Ini umpamanya 126 kali dalam 1 tahun, maka dalam 1 bulannya itu kira-kira ada 10,5 ya dalam 1 bulannya. Maka nantinya untuk ini ya, perencanaan tahunan itu kita lakukan dalam dalam 1 bulannya 10 kali ya, seperti ini. Nah, ini tentunya kelebihan ya. Ada 21. Targetnya ini sini 10,5, di sini realisasinya 21. Jadi kita tinggal kurangi umpamanya seperti ini. Oke. Kurangi lagi ini. Ini saya contohkan saja. Nah, ini udah 10 ya. Ini udah 10. Nanti teman-teman tinggal tentukan tempatnya di mana melakukan kegiatan itu di tanggal ini ya, dalam bulan Januari. Seterusnya sampai ke bawah, dan di bulan seterusnya juga sampai di bulan 2 sampai 12 ya. Jadi nanti tinggal melakukan realisasinya di sini di lembar bulanannya. Nanti akan diukur pada di bagian umpan balik ya. Nanti akan dilakukan pengukuran seperti ini, persentasenya ada. Kemudian di bagian nomor 2 juga ya, butir kegiatan, bukan butir ya, rencana hasil kinerja. Butir kedua juga akan dilakukan pengukuran ya. Jadi ini sudah serba otomatis, yang penting bulanannya sudah dikerjakan supaya di sini bisa melakukan pengukuran ya. Nanti hasil evaluasi kinerjanya juga sama, dan grafiknya juga akan muncul secara otomatis ya. Nah, untuk pengukuran di grafik ini ada dua penilaian ya. Pertama di penilaian kinerja berkaitan dengan kinerja bulanannya yang diukur tadi di sini. Kemudian ada selanjutnya pengukuran bulanan di sini ya. Nanti teman-teman minta penilaian dulu ke atasan untuk pengukuran perilaku kerjanya ya. Jadi ini khusus lembar perilaku kerjanya. Untuk di sini ada 7 penilaian, ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, kemudian kolaboratif ya. Jadi 7 item ini harus dinilai oleh atasan. Nanti kemudian teman-teman berdasarkan hasil penilaian itu nanti teman-teman pilih di sini apakah dia atasan memilih kategori sangat baik atau butuh perbaikan. Nanti tinggal menyesuaikan di sini. Ketika udah selesai di sini, otomatis nanti di grafiknya sini akan muncul grafiknya ya, apakah grafiknya seperti ini atau berada di ini butuh perbaikan, atau grafiknya berada di misconduction ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya penjelasannya. Kemudian ini juga disertai aplikasi lembar perhitungan angka kredit konversi, kemudian angka kredit akumulatif, kemudian ada pak konversinya. Nah, ini juga nantinya udah otomatis ya, ketika memang angka kreditnya udah tercapai untuk naik pangkat, di sini juga udah otomatis nanti berubah menjadi warna hitam ya. Nanti kalimat di sini tidak dapatnya berubah menjadi dapat ya. Nah, ini sudah dibuat sedemikian rupa otomatis ketika memang angka kreditnya juga udah tercukupi untuk naik pangkat dan naik jenjang ya. Oke. Mungkin itu saja perkenalan aplikasinya untuk Endo4, khususnya ini untuk JF Radiographer. Nah, untuk mendapatkan aplikasi ini itu sebetulnya harus join di grup VVIP ya. Harus join di grup PVP. Tentunya grup PVP itu berbayar Rp100.000, cukup sekali saja berbayarnya ke anggota. Nanti jadi berbayarnya Rp100.000 itu bukan untuk membeli aplikasinya, tapi untuk kontribusi untuk bergabung di grupnya. Jadi Rp100.000 itu bukan untuk membeli aplikasi, tapi kontribusi untuk join di grup VVIP. Nah, itu cukup sekali bayar aja, sekali kontribusi saja. Nah, keanggotaan selamanya, nanti bebas mendownload Radiographer ini. Kalaupun ada updatean selanjutnya itu pun gratis, nggak perlu lagi, nggak akan kena cas ya. Oke. Mungkin itu saja ya teman-teman, penjelasan singkatnya. Segera join di grup VVIP, jangan ditunda untuk mendapatkan aplikasi seperti ini. Akhirul kalam dan wal kalam ya ma yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.